Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pengenalan internal yang dibimbing oleh Bapak Oon Perianto, SE MSI, dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sutarsi dengan NPM 10221200. Di sini ada definisi sistem pengenalan internal, yaitu pengenalan internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan dari sistem pengenalan internal yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada menurut tujuannya, sistem pengenalan internal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengendalian intern akuntansi atau internal accounting control, meliputi struktur organisasi, metode-metode, dan ukuran yang dikoordinasikan terutama menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua ada pengendalian internal administratif atau internal administrative control, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan. Unsur pokok dari sistem pengenalan internal yaitu 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas organisasi. Dan yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada lingkungan pengendalian atau control environment. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasi atau sering kita sebut dengan parameter ukuran, merupakan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Yang ketiga, ada metode pengendalian manajemen. Yang keempat, kesadaran pengendalian. Lalu, pengendalian terhadap sistem dan program. Itu ada 4. 1. Prosedur dan penelaahan dan pengesahan sistem baru. Kedua, ada prosedur pengujian program. Yang ketiga, ada prosedur pengubahan program. Dan yang keempat, ada dokumentasi. Lalu ada pengendalian internal akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data, yaitu terhadap operasi komputer yang meliputi akses terhadap ruang komputer. Lalu ada pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan. Lalu ada pembuatan instruksi yang jelas mengenai pengubahan data dari dokumen sumber. Lalu ada prosedur dalam penyimpanan arsip di perpustakaan. Lalu penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer. Lalu ada pembuatan prosedur rekonstruksi catatan dan prosedur pembuatan arsip cadangan atau backup. Yang kedua ada pengendalian aplikasi, yaitu dalam pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua, ada pengendalian preventif dan ada pengendalian detektif. Dalam pengendalian aplikasi mempunyai tujuan menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap, lalu menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti.
Dalam pengendalian preventif meliputi unsur-unsur otorisasi data sumber, konversi data, penyiapan data sumber, turnaround dokumen, formulir bernomor urut tercetak, validasi masukan, pemuktahiran arsip dengan komputer, dan pengendalian terhadap pengolahan data. Lalu ada pengendalian detektif seperti dokumentasi dan testing. Contoh dari pengendalian detektif adalah dokumentasi dan testing. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.